Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari pertempuran antara Tatsumaki melawan Psychos mode Orochi. Yang di chapter sebelumnya, Psychos yang telah bergabung dengan Orochi menunjukkan kekuatannya dengan daya hancur yang begitu besar. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man chapter 133 versi Read OPM atau mangaku yang udah keluar 30 Juli kemarin. Buat kalian yang belum nonton review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 133 ini pertempuran serius antara Tatsumaki melawan Psychos mode Orochi berlanjut. Pengen tahu bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene, kita diperlihatkan Psychos mode Orochi bersama naga-naganya terus menyerangi Tatsumaki menggunakan sinar laser. Si Tatsumaki berusaha menghindari serangan laser tersebut. Sambil menghindari serangan laser itu, Tatsumaki berusaha mengulur waktu agar para pahlawan dan orang-orang lainnya yang ada di sekitar kota Z segera mengevakuasi diri. Karena setelah ini Tatsumaki akan menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Psychos. Sambil menghindari serangan tersebut, Tatsumaki melihat area sekitar khususnya King. Apakah dia sudah berhasil mengevakuasi Sandra atau belum? Dari kejauhan, Tatsumaki melihat King yang berlari bersama Tario menjauhi lokasi pertempuran. Dalam benaknya, Tatsumaki bersyukur dan berterima kasih kepada King karena dia merasa jika King telah menyerahkan pertarungan besar itu kepadanya dan menganggap keputusan yang King ambil adalah keputusan yang bijaksana. Setelah itu, tiba-tiba dari arah pantai muncul gelombang ombak yang menjulang begitu tinggi seperti tsunami. Kejadian tersebut membuat para masyarakat yang ada di sekitar area pantai menjadi panik. Ombak tersebut terus terangkat ke atas dan perlahan mengeluarkan puluhan potongan bebatuan raksasa dari laut. Ternyata ini adalah kekuatan telekinesis milik Tatsumaki, dan dia berencana menyerang Psychos mode Orochi dengan menerbangkan bebatuan raksasa itu secara bersamaan. Lalu wush, batu-batu raksasa yang terbang seperti meteor itu menyerang Psychos mode Orochi. Namun Psychos tidak tinggal diam. Dengan tembakan laser, Psychos menghancurkan bebatuan raksasa tersebut satu persatu. Tatsumaki berusaha mencari celah untuk menyerang Psychos yang sedang kerepotan menghancurkan bebatuan besar itu. Dengan sigap, Tatsumaki memberikan serangan kejut dengan menerbangkan salah satu batu raksasa dengan kecepatan yang lebih besar. Wush! Psychos dibuat tersudut, namun dengan kekuatan psikisnya, Psychos menghentikan serangan kejut itu dengan membelah batu besar tersebut. Akan tetapi dengan serangan kejut barusan membuat pertahanan Psychos menjadi terbuka, dan dia tidak sempat menghentikan sisa batu raksasa yang menyerangnya. Duar, 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 duar. Batu-batu besar itu menghantam Psychos tanpa henti. Namun secara mengejutkan, dengan kekuatan telekinesis berpadu tenaga Orochi yang tak terhingga, Psychos menghancurkan bebatuan besar itu dengan sekali ledakan aura saja. Hal tersebut membuat Tatsumaki terkejut, seakan tidak percaya jika serangan besar yang ia lancarkan tidak berefek apa-apa bagi si monster. Dengan sombong, Psychos bertanya kepada Tatsumaki, apa cuma itu saja serangan yang Tatsumaki bisa lancarkan? Mendengar hal itu, Tatsumaki tersenyum dan merasa tertantang. Lalu mereka berdua saling menyerang menggunakan kekuatan telekinesisnya masing-masing. Kekuatan besar yang saling berbenturan itu membuat langit di puncak tower markas asosiasi monster diselimuti pusaran angin topan yang amat sangat besar dan kilatan listrik serta cahaya hijau di sekitarnya. Nah, dari pinggir kota Z ada orang-orang yang sedang berlari menyelamatkan diri masing-masing. Di sana ada Max dan Snack yang melihat pertempuran super epic tersebut dari kejauhan. Mereka menduga jika pertempuran besar itu adalah Tatsumaki melawan sang pemimpin asosiasi monster.
Mereka berkeringat dan terdiam seakan tidak percaya dengan efek pertarungan yang begitu mengerikan terjadi di depan mata, seperti dunia yang akan mengalami kiamat saja. Bahkan efek benturan kekuatan besar dari Tatsumaki dan Psiphos menyebabkan bebatuan raksasa juga ikut terbang dan terjatuh di area sekitar kota Z, sehingga membuat orang-orang yang sedang mengevakuasi diri menjadi semakin panik. Sambil menerbangkan bebatuan raksasa, Tatsumaki terbang dan berusaha bersembunyi untuk menghindari serangan laser yang Psiphos lancarkan. Namun dengan kekuatan telekinesis yang sudah di tingkat yang lebih tinggi, Psiphos dapat merasakan kekuatan milik Tatsumaki. Dia mampu melihat semua gerakan dan menemukan di mana Tatsumaki bersembunyi. Lalu naga-naga milik Psiphos menembakkan laser ke arah salah satu batu besar tempat di mana Tatsumaki bersembunyi dan menghancurkannya. Namun secara mengejutkan yang diserang itu hanyalah boneka buatan yang sudah diselimuti aura telekinesis. Psiphos terkejut dan tidak percaya kalau yang dia serang barusan adalah boneka buatan Tatsumaki. Dengan telepati, Tatsumaki memberitahu Psiphos sambil tertawa dan berkata jika dia tidak menyangka dapat mengelabui Psiphos hanya dengan trik murahan seperti itu saja. Tiba-tiba muncul kedua tangan kecil milik Tatsumaki dari dalam tubuh raksasa milik Psiphos mode Orochi. Di dalam tubuh Psiphos, Tatsumaki berkata jika dia baru menyadari kalau bagian dalam tubuh milik Psiphos ternyata memiliki banyak lubang. Tidak sampai di situ saja, secara mengejutkan Tatsumaki muncul dari dalam mulut Psiphos mode Orochi. Tatsumaki mengeluarkan telekinesisnya dan memberikan ucapan selamat tinggal kepada Psiphos sambil berkata, "Selamat tinggal, boneka kertas." Dan secara mengejutkan tubuh dan tower markas asosiasi monster yang menjulang tinggi tiba-tiba hancur oleh kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Serangan tersebut membuat orang-orang di sekitar area pertempuran mereka juga ikut terkejut. Tidak sampai di situ, bahkan serangan itu amat sangat fatal sehingga membuat Psiphos mode Orochi berteriak kesakitan. Kenapa tiba-tiba Psiphos mode Orochi mendapat serangan fatal dari Tatsumaki? Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, kita flashback sebentar ya. Ternyata saat serangan milik Tatsumaki dan Psiphos yang sedang berbenturan tadi, di saat itu Tatsumaki menyadari kalau tubuh Psiphos mode Orochi terbungkus oleh pelindung yang sangat kuat. Makanya dari tadi serangan yang dilancarkan oleh Tatsumaki seperti tidak memberikan dampak apapun kepada si monster. Namun di saat yang sama Tatsumaki jadi mengetahui ada celah untuk bisa mengalahkan Psiphos mode Orochi, yaitu dengan menghancurkannya dari dalam. Saat menggunakan bonekanya untuk mengalihkan perhatian dari Psiphos, Tatsumaki menyusup masuk ke dalam tower tempat Psiphos mode Orochi berpijak. Dia menyamarkan dirinya sebagai energi untuk diserap ke dalam akar-akar daging milik Psiphos. Dan dengan itu Tatsumaki terbang mengalir sambil merusak tubuh dari Psiphos mode Orochi dari dalam. Dengan kesempatan itu Tatsumaki dapat mengeluarkan para pahlawan yang sedang berada di dalam markas asosiasi monster. Dia harus mengurangi kekuatannya sekecil mungkin agar tidak terlacak oleh telekinesis milik Psiphos. Dan alasan kenapa Tatsumaki belum bisa mengeluarkan semua pahlawan dari tadi adalah karena dia takut jika Psiphos akan menyerap para pahlawan yang sedang berada di dalam markas asosiasi monster dan menjadikan mereka sebagai sumber tenaga. Lalu Tatsumaki yang melindungi para pahlawan dengan barir lingkaran tadi mengeluarkan mereka yang berada di dalam markas asosiasi monster satu persatu. Setelah berhasil mengeluarkan semua pahlawan, Tatsumaki berencana menghancurkan seluruh isi dari markas asosiasi monster secara bersamaan. Namun secara tak terduga Psiphos mode Orochi muncul dan menusuk tangan kiri Tatsumaki dengan tombak raksasanya, sehingga menghentikan serangan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Tatsumaki mencoba melawan dengan tangan kanannya, akan tetapi dengan sigap Psiphos mode Orochi menghentikan serangan itu dengan tombak yang satunya lagi.
Melihat Tatsumaki yang tidak bisa bergerak, Saikos menyerangnya dengan sengatan listrik yang begitu besar. Tatsumaki berteriak kesakitan dan hal tersebut membuat tubuhnya mengalami luka dan pendarahan yang cukup parah. Dengan kejadian barusan membuat kekuatan telekinesis milik Tatsumaki memudar, sehingga membuat barir yang melindungi para pahlawan menghilang secara perlahan. Diperlihatkan Atomic Samurai yang sedang duduk mengambang, perlahan barir yang menyelimutinya mulai memudar dan dia mulai terjatuh. Saat Atomic Samurai menoleh ke atas, secara mengejutkan ada puri-puri prisoner yang juga terjatuh dan menabraknya dengan keadaan yang sudah telanjang bulat. Bruak! Akhirnya Atomic Samurai dan puri-puri prisoner terjatuh ke permukaan kota Z. Saikos tidak terima dengan serangan besar yang dilancarkan Tatsumaki barusan. Sambil bercucuran darah, Saikos berkata jika serangan tadi masih belum cukup untuk mengalahkannya. Sambil membelah tubuh raksasa itu, Saikos mengeluarkan cahaya besar untuk bersiap menyerang Tatsumaki yang tidak berdaya dan berkata jika dia mengalahkannya dan saudaranya itu. Lalu Saikos menembakkan sinar laser tepat ke arah Tatsumaki. Buak! Namun secara tak terduga, serangan besar tersebut dihentikan oleh seorang yang melancarkan serangan laser biru dari bawah. Kedua sinar laser yang bertabrakan itu terbang ke atas lalu membuat pusaran tornado diselimuti listrik biru di angkasa. Saikos terkejut siapa orang yang mampu menghentikan serangan besar yang ia lancarkan barusan, dan akibat dari tabrakan laser tersebut membuat Tatsumaki dapat terlepas dari belenggu Saikos dan terjatuh. Dari bawah ada seseorang yang berlari ke atas sambil memutari tower markas Asosiasi Monster dengan sangat cepat diselimuti listrik biru di sekitarnya. Ternyata itu adalah Genos, dan serangan barusan berasal dari Genos yang menembakkan laser biru dari permukaan kota Z. Dengan kecepatan tinggi diselimuti tenaga listrik biru, Genos berlari dan terbang ke arah Saikos mode Orochi. Dari kejauhan gerakan yang Genos keluarkan seperti seekor naga listrik yang merambat dan terbang untuk bersiap melahap mangsanya. Saat terbang di udara, Genos bersiap-siap melancarkan serangan meriam listrik biru ke arah Saikos. Si Saikos tidak tinggal diam, dia juga bersiap melancarkan serangan lasernya ke arah Genos. Cus, keluar! Benturan serangan besar yang mereka lancarkan itu menghasilkan cahaya dan ledakan yang sangat besar. Genos terkejut kalau Saikos ternyata sanggup melawan balik serangan besar yang ia lancarkan barusan. Tiba-tiba muncul naga-naga Orochi yang keluar dari balik tower dan melancarkan meriam laser ke arah Genos. Genos tidak tinggal diam. Dia mengarahkan semua kekuatannya untuk menahan dan menghadapi serangan besar tersebut dengan meriam naga listriknya. Duar, 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 duar. Genos mampu menahan dan mengimbangi serangan laser yang Saikos mode Orochi lancarkan. Tapi Tatsumaki yang ada di dekatnya malah memarahi Genos dan berkata jika King telah menyerahkan pertarungan tersebut kepadanya, serta meminta Genos untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya melawan Saikos. Si Genos menjawab jika King hanya menyerahkan monster tersebut sampai gurunya Saitama kembali. Tapi Genos merasa jika hal tersebut sudah merupakan kewajibannya sebagai murid untuk melakukan pekerjaan yang akan gurunya hadapi. Genos mengajak Tatsumaki untuk bersama-sama menghadapi Saikos mode Orochi, dan dia akan mengatasi tembakan energi laser yang Saikos lancarkan. Sedangkan Tatsumaki dimintai Genos untuk fokus saja menghancurkan monster tersebut. Saat menahan serangan laser yang Saikos lancarkan, Genos merasa jika kekuatan yang Saikos keluarkan sungguh luar biasa. Karena hanya untuk menangkisnya saja Genos sudah menghabiskan banyak energi. Bahkan belum sampai 5 menit kedatangannya, Genos sudah dipaksa untuk mengeluarkan senjata terkuatnya. Sesaat Genos teringat dengan pesan dari Dr. Kuseno yang mengingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan penuh terlalu lama, karena tubuhnya hanya mampu bertahan selama 10 detik saja. Tatsumaki yang merasa tidak punya pilihan lain akhirnya menuruti perkataan Genos. Dengan telepatinya dia memperingatkan orang-orang di area pertarungan itu untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu Tatsumaki bersiap-siap melancarkan serangan besar ke arah Saikos mode Orochi. Fubuki yang sedang di dalam markas Asosiasi Monster bersama dengan Bang dan Bom mendengar pesan telepati dari Tatsumaki. Tiba-tiba dia berteriak dan meminta kakaknya untuk berhenti.
Fubuki merasa gelisah dan berkeringat ketakutan karena dia juga merasakan kekuatan-kekuatan besar yang ada di luar sana. Sedangkan Bang dan Bom yang berada di dekatnya menjadi kebingungan dengan tingkah Fubuki yang tidak jelas itu. Oke, kita kembali ke pertempuran antara Tatsumaki yang kali ini dibantu Genos melawan Psychos mode Orochi. Secara mengejutkan, tubuh raksasa dari Psychos mode Orochi terbelah dan mengeluarkan wujud seperti wajah Psychos berukuran raksasa. Si monster berteriak dan marah. Psychos mode Orochi berkata jika mereka berdua berpikir bisa mengalahkannya adalah hal bodoh, karena dirinya adalah wujud terkuat dan juga evolusi paling sempurna dari manusia. Bagaimana kelanjutan pertarungan dari mereka bertiga? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini diperlihatkan si botak Saitama bersama monster Monaco yang sedang mengeluarkan flashy flash dari dalam reruntuhan. Di dalam reruntuhan tersebut, Saitama dan lainnya mendengar gemuruh dan getaran dari atas. Hal tersebut membuat bebatuan dari atap reruntuhan mulai berjatuhan. Tapi konyolnya, Saitama dan monster Monaco yang sedang memindahkan bebatuan malah mengeluh karena mulai lapar. Mendengar keluhan itu, Flashy Flash mengomeli mereka berdua dan meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari dalam reruntuhan. Setelah itu, monster Monaco berinisiatif mengencangkan sabuknya untuk menekan perutnya agar tidak merasa lapar. Dan akhirnya Saitama juga ikut-ikutan mengencangkan sabuknya juga, guys. Beberapa saat setelah itu, Saitama dan monster Monaco melanjutkan aktivitas menurunkan bebatuan yang ada di sekitar Flashy Flash agar dia bisa keluar dari reruntuhan. Nah, bagaimana kelanjutan cerita dari si botak kita? Apakah mereka nantinya akan berhasil keluar dari reruntuhan dan ikut bertarung melawan Psychos mode Orochi? Sayangnya, Shin Manga One Punch Man chapter 133 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 133 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama bersama monster Monaco yang masih mencoba mengeluarkan Flashy Flash dari dalam reruntuhan. Sedangkan di permukaan kota Z terjadi pertempuran epik antara Tatsumaki melawan Psychos mode Orochi. Dan kali ini Genos juga andil bagian membantu Tatsumaki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.